Halo semua, Burger Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Night of the Hunt. Bercerita tentang kelakuan gabut sosok penembak jitu yang doyan menjedor orang-orang tak bersalah. Seorang wanita malang pun menjadi korban saat ia dijebak dan dijadikan sasaran dari kelakuan si penembak edan. Film bertemakan terjebak ini memang bukan hanya menegangkan saja, tapi penuh dengan scene yang belepotan darah. Tapi gak usah repot-repot merem atau jauhin HP, karena Ed Clipper sudah memfilternya biar tetap nyaman untuk kalian simak. So, tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari pantauan seorang pria misterius ke sebuah motel yang sering dijadikan arena adu songkol para pasangan yang berselingkuh. Lalu di sebuah kamar seorang wanita bernama Alice sedang panik karena lagi asik-asik bermain karambol. Suaminya yang berada di rumah malah nelepon. Kemudian si suami memberitahu jika ia sudah menyuruh temannya untuk menjemput Alice yang saat ini sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Tapi belum lama si suami nelepon, Alice langsung menutup panggilan karena si A Strong datang untuk mencuci belalai uratannya. Singkat cerita, Alice yang merupakan karyawan perusahaan obat dijemput teman suaminya yang bernama John. Mereka yang dari dulu sudah akrab bela-belain OTW tengah malam agar bisa sampai rumah pada pagi hari. Di tengah perjalanan, Alice terlihat bete saat si suami terus menghubunginya. Bahkan perselingkuhan yang ia jalani memang karena hubungan mereka selama ini tidak baik-baik saja. Take the 59, the freeway still closed. Light is on. Baru juga masuk jalanan sepi, John tidak mengerti karena bensin bisa habis dengan cepat. Tapi untungnya, keberadaan mereka tak jauh dari pom mini. Can I get some gum? Lalu ketika John akan mengisi bensin, Alice masuk ke minimarket untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Pantes saja bensin cepat habis, tapi kita belum tahu nih, apa kebocoran bensin ini karena selang murahan atau seseorang telah menyabotase mobil John. Sementara Alice yang sedang ngopi kini mencari Goryo-ryo yang merupakan makanan kesukaan John. Tapi tak lama kemudian Alice merasa heran, kok minimarket ini sepi amat ya? Hello? Hello? Melihat ceceran darah di tempat kasir, Alice yang ketakutan bergegas kabur. Sadar dirinya sedang diburu oleh seorang sniper, Alice bingung bagaimana cara untuk meninggalkan minimarket. Sambil menahan rasa sakit, Alice mencoba mencari lokasi si penembak yang sepertinya berasal dari depan minimarket. Karena John masih tidak mendengarnya, Alice berusaha mengambil HP yang tadi sempat terlempar. Hilang sudah satu-satunya cara untuk memanggil bantuan. Lalu dari pantauan CCTV, Alice melihat pintu belakang yang bisa ia gunakan untuk kabur. Over. You hear me? Alice seolah mendapat harapan saat melihat sebuah radio di tempat kasir. Kemudian ia berusaha mengalihkan perhatian si penembak agar bisa mengambilnya. Saat Alice berhasil mendapatkan radio, John kembali bingung karena bensin lagi-lagi sudah berkurang. Hingga ia pun akhirnya tahu jika mobil mengalami kebocoran bensin. Di waktu yang sama, Alice sedang meminta bantuan kepada pria yang berbicara di radio, di mana pria tersebut mengaku jika dirinya adalah pacar si penjaga kasir. Lalu tiba-tiba John datang untuk memberitahu Alice tentang kebocoran bensin. Hey, Alice. They're shooting at you. What's going on? Alice benar-benar syok saat teman dekatnya tewas oleh si penembak gila. Begitupun dengan seorang pria di radio. Ia semakin khawatir saat Alice menyebut bahwa dirinya tidak menemukan si penjaga kasir.
Dalam keadaan yang sangat ketakutan, Alice meminta orang di radio untuk segera menghubungi polisi. Hello, 911? Woman's hurt over there. No, I'm on the road. Alice sedikit merasa lega setelah si pria di radio meminta bantuan. Apalagi saat ia mendengar bahwa para polisi sebentar lagi pasti akan tiba di minimarket. Lalu sambil menunggu kedatangan polisi, Alice ngobrol dan menceritakan apa yang telah ia alami. Tapi tiba-tiba pria di radio berkata, I can't imagine what you're feeling right now. I think he's dead. Blew his head off. Alice tak menyangka ternyata orang yang ia minta bantuan adalah si pelaku penembakan. Parahnya lagi si kobar sengklek itu bisa tahu nama dan pekerjaan Alice. Kemudian Alice berniat kabur lewat pintu belakang. Tapi sebelum itu, ia akan mematikan semua lampu minimarket. Serangan si penembak yang brutal membuat Alice benar-benar sulit untuk bergerak, hingga ia pun hanya bersembunyi di tempat kasir. Lalu si penembak memberitahu jika sebenarnya ia telah menghabisi pacarnya yang bernama Amelia. Alice pun langsung kaget karena baru tahu ternyata Amelia sudah tewas dengan luka tembakan. Kemudian si penembak menjelaskan alasannya menghabisi Amelia, lantaran ia sudah bosan melihat pacarnya bermesraan dengan rekan kerjanya. Tapi daripada dengerin psikopat curhat, Alice mencari telepon yang bisa ia gunakan untuk meminta bantuan. You don't have to answer. We could take our time. That we're not going anywhere. Rupanya si penembak telah menyabotase semua fasilitas minimarket hingga Alice pun kesulitan untuk meminta bantuan. Tapi tak sampai di situ, Alice akan menggunakan alarm mobil untuk memberitahu pengendara lain. Si penembak benar-benar membuat Alice kesal, hingga ia pun penasaran apa alasan psikopat yang begitu ingin membunuhnya. Tapi daripada menjawab, si penembak meminta Alice berdiri agar ia bisa dengan mudah menghabisinya. Lalu Alice merakit sebuah alat untuk bisa mengetahui lokasi si penembak. Karena ia harus berada di tempat yang tidak bisa dilihat oleh si penembak untuk menuju pintu belakang. Amelia? Get out of the doorway, there's someone shooting! Melihat orang yang sedang mencari Amelia, Alice langsung memberitahukan tentang apa yang sedang terjadi. Begitupun dengan nasib tragis yang menimpa Amelia. Lalu ketika Alice menanyakan soal HP, pria bernama Doug ini berkata bahwa HP miliknya ketinggalan di dalam mobil. Kemudian Doug menyarankan agar mereka kabur lewat pintu belakang. Tapi sebelum itu mereka harus mencari kunci karena pintu tersebut sudah biasa digembok saat malam hari. Lalu dari pengakuan Doug, Alice akhirnya tahu bahwa pria ini adalah rekan kerja Amelia. Tapi tiba-tiba Alice kepikiran, sejak kedatangan Doug, ia tidak mendengar suara tembakan lagi. Jangan-jangan... No. Doug dan Alice kini saling curiga tentang siapa pelaku penembakan yang sebenarnya. Kemudian Doug mengakui jika ia adalah karyawan minimarket yang akan bekerja shift malam menggantikan Amelia. Namun ia tidak percaya saat mendengar Amelia tewas oleh si penembak yang merupakan pacarnya. Karena yang ia tahu Amelia masih belum punya pacar. Waduh, Alice benar-benar bingung dengan cerita mana yang harus ia percaya. Tapi ngomong-ngomong soal si penembak, Alice dan Doug heran karena si penembak sepertinya sudah pergi. We call the police. Try again. Cops, you better get the hell out of here. Dirasa si penembak benar-benar sudah pergi, Alice memaksa Doug untuk mengambil HP yang berada di dalam mobil. Tapi ketika Doug terlihat ketakutan, Alice berencana mengalihkan perhatian si penembak yang bisa saja masih standby. Are you insane? I can distract him. There's a flashlight under the counter.
Doug akhirnya tewas oleh si penembak yang ternyata bersembunyi di papan reklame. Sementara Alice menyesal parah karena akibat perintah darinya, Doug kini sudah meninggoy. He was willing to sacrifice himself. Si penembak rupanya tahu perbuatan Alice yang tanpa sadar telah menumbalkan Doug. Ia pun lanjut menyalahkan pekerjaan Alice yang menurut si penembak merupakan bisnis berkedok kesehatan, terutama vaksin-vaksin yang gak jelas. Drugs, your bullshit vaccine. Di tengah bacotan si penembak, Alice menemukan seragam minimarket atas nama Henry dan sebuah buku tentang ilmu bertahan hidup. Lalu ketika menemukan foto seorang pria berseragam, Alice bisa menebak bahwa si penembak edan itu adalah mantan pasukan khusus. Dan setelah semuanya terungkap, Alice akan melanjutkan rencana kabur melalui pintu belakang. Kemudian ia membuat tameng menggunakan beberapa payung untuk menutupi pergerakannya menuju pintu belakang. Girl, to wait for hours in the emergency. Helpless. Has to pay. Games. Melihat banyak payung yang berjejer, si penembak mengingatkan Alice untuk jangan melakukan hal-hal yang bodoh yang bisa membuatnya semakin murka. Namun bagi Alice ia sudah tidak peduli. Yang penting bisa kabur secepatnya. Died thousands of miles away, forced to face the consequences of your reality. Waduh, karena kunci gembok sulit dijebol, Alice memohon kepada si penembak untuk melepaskannya. Bahkan ia curhat bahwa saat ini ia sedang memimpikan memiliki seorang anak. Tapi bukannya simpati kepada Alice, si penembak malah menyalahkan kelakuan Alice yang malah berselingkuh daripada adu songkol dengan suami sahnya. Anjay, kok dia bisa tahu ya? Handle the commitment. Lalu dengan nada memelas Alice menyebutkan bahwa sekalipun bermain kerambol dengan suaminya sampai tembus ke bokong, ia mah tidak bakal memiliki anak. Makanya, ia mencari pria lain untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangganya. Has been about pleasing men. I love him. The pain. Are you hiding again? Patroli polisi itu berhasil dijadikan kesempatan Alice untuk kabur. Lalu ia tinggal menuju mobil yang berada di pom bensin. Akan tetapi ia tidak sadar jika mobil John sebenarnya tidak mungkin menyala. Waduh, kok bocor sih? Bukan cuma pelariannya yang gagal total, Alice pun meraung kesakitan saat sebutir pelor nyocol di kakinya. Lalu sambil menahan rasa nyut-nyutan di cekernya, ia mencari obat-obatan untuk menghentikan pendarahan. If you don't believe it's wrong to do the thing drives the company you work for harmed. Damage. Finger on the trigger doesn't make. Setelah berhasil membalut luka, Alice menemukan gergaji besi yang bisa ia gunakan untuk memotong kunci gembok. It's just another word. Ya elah, bukannya kunci yang terpotong. Usaha Alice malah membuat tangannya sobek. Lalu tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang ingin mengisi bensin. Lalu Alice berusaha memberitahu si pengemudi untuk segera meninggalkan tempat ini. Tuh mobil kok gak ada kacanya? Hey, get back in your car! Hey, get back! Move out! Perasaan Alice benar-benar rontok setelah gagal menyelamatkan orang-orang yang tak bersalah. Lalu ia meluapkan kemarahannya dan menyebut si penembak adalah sosok pengecut yang cuma berani nembak sambil ngumpet. Potentially end up a coward, killing innocent people. 'Cause it's my fucking choice. Your mother would have made it.
Melihat seorang anak yang baru terbangun, Alice langsung menyuruhnya untuk jangan keluar. Namun ketika melihat kakek dan neneknya sudah terkapar, si bocil begitu ingin mendekatinya. Lalu Alice bernegosiasi dengan si penembak agar ia tidak membunuh bocah tak bersalah itu. Bahkan ia rela menukar nyawanya asalkan anak tersebut tidak ditembak. It's gonna change. They think you could keep something like that from me. Tuh anak kemana ya? Saat si bocil berhasil selamat, si penembak menyuruh Alice untuk menampakkan diri dan menepati janjinya. Tapi sebelum itu, Alice akan menyuruh si bocil untuk lari ke tepi jalan. Clearly, and I'll let her go. I get to save an innocent life. Tell her to run. Come on, run, go! Rupanya si bocil lebih ingin bersama Alice daripada pergi sendirian. Dan tiba saatnya, si penembak yang merasa dipermainkan menggunakan cara lain untuk menghabisi Alice. Setibanya di dekat gudang, Alice menyuruh si bocil untuk bersembunyi. Sementara Alice yang sudah muak dengan kelakuan psikopat kini bertekad untuk menghadapinya. Dan asal kalian tahu guys ya, psikopat ini adalah orang yang mengintai Alice sejak kemarin malam. Alice, was I sent here by your husband? Saat berada di minimarket, psikopat akhirnya mengaku jika ia adalah suruhan suami Alice. Karena sebenarnya suami Alice sudah tahu akan perselingkuhan yang dilakukan oleh Alice. Kemudian ia menyebutkan semua kesalahan dan sifat buruk Alice selama ini terhadap suaminya. Followed you back from the convention. This is just some... So this is how it all is. Sebuah tembakan di perut akhirnya membuat Alice terkapar. Lalu psikopat mencari keberadaan si bocil yang semakin ketakutan parah. You don't have to be scared no more. Setelah menjepit babatok psikopat sampai becek, Alice pun akhirnya merasa lega. Akan tetapi luka tembak di perut membuat Alice kehilangan banyak darah. Hingga akhirnya ia pun tewas. Sementara si bocil yang tak tahu harus berbuat apa memilih pergi dan meninggalkan TKP yang dipenuhi korban dari kelakuan psikopat. Film yang dipenuhi realita cinta dan perselingkuhan ini memang tak disangka berakhir dengan kematian si tokoh utama. Di mana semua ini berawal dari perselingkuhan Alice yang sudah diketahui oleh suaminya. Lalu dengan menyuruh seorang psikopat yang juga senasib dengannya, suami Alice merencanakan eksekusi terhadap istrinya sendiri. Dimulai dengan menyuruh Alice pulang tengah malam, hingga menyabotase mobil John agar berhenti di lokasi yang sudah ditentukan. Namun seperti apapun alasannya, yang namanya perselingkuhan ya tetap salah. Begitupun dengan cara yang dilakukan oleh suami Alice. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.